Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Pada kesempatan kali ini Iyo Irwan akan membagikan informasi ANBK tahun 2021. Baik, ANBK ini adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Kita lihat, Asesmen Nasional itu atau AN itu dibagi menjadi 3 sub, yaitu yang pertama Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM yang berisi tentang literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua ada survei karakter dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, di sini nanti untuk AKM itu pesertanya adalah siswa, survei karakter itu juga siswa, sedangkan survei lingkungan belajar itu adalah kepala sekolah dan seluruh guru di satuan pendidikan. Kita lanjutkan. Peserta ANBK jenjang SD, yang pertama adalah siswa. Di sini adalah peserta sampling untuk jenjang SD adalah siswa kelas 5 yang terdiri dari 30 siswa dan 5 siswa cadangan. Artinya jika siswa yang ada di sekolah tersebut lebih dari 30 siswa, maka yang diambil adalah 30 siswa saja. Kemudian yang kedua, peserta yang tidak hadir saat pelaksanaan AN akan diganti peserta cadangan dengan catatan sekolah tersebut memiliki cadangan. Sedangkan untuk peserta sampling yang kurang dari 30 tidak memiliki peserta cadangan. Kemudian, jika ada peserta yang tidak hadir saat pelaksanaan AN dan tidak memiliki peserta cadangan, maka yang melaksanakan AN cukup peserta yang hadir saja dan dilaporkan di berita acara. Yang kedua, pesertanya adalah kepala sekolah dan guru. Yang pertama adalah semua kepala sekolah dan guru mengisi survei lingkungan belajar. Bagi kepala sekolah dan guru yang mengampu, mengerjakan di semua satuan pendidikan, baik di sekolah induk maupun di sekolah non-induk. Kemudian, bagi kepala sekolah dan guru yang sudah pensiun, maka ini sifatnya opsional. Jadi diperbolehkan untuk mengikuti survei lingkungan belajar atau tidak mengikuti survei lingkungan belajar. Jadi sifatnya boleh memilih. Lalu, bagi kepala sekolah dan guru yang sudah meninggal, tentu tidak perlu mengikuti survei lingkungan belajar. Artinya, data dari kepala sekolah atau guru yang meninggal tersebut bisa dikosongkan saja. Kita lanjutkan. Pelaksanaan ANBK dibagi menjadi 2 hari. Yang pertama, hari pertama meliputi literasi selama 75 menit yang dilaksanakan oleh siswa, dan yang kedua adalah survei karakter selama 20 menit dan diikuti oleh siswa. Sedangkan untuk hari yang kedua berisi numerasi selama 75 menit dan diselesaikan oleh siswa, dan survei lingkungan belajar selama 20 menit yang dilakukan oleh guru. Nah, di sini survei lingkungan belajar bagi kepala sekolah dan guru dapat dilaksanakan selama 2 hari atau 2 kali 24 jam pada waktu sekolah tersebut terjadwal pada pelaksanaan ANBK dan dapat diakses dimanapun. Artinya bisa menggunakan perangkat yang dimiliki sendiri, tidak harus berada di lokasi pelaksanaan ANBK, baik yang menumpang maupun yang mandiri. Jadi bisa juga diselesaikan di sekolah masing-masing, di rumah atau dimanapun. Yang penting ada jaringan internetnya. Kita lanjutkan. Untuk survei lingkungan belajar, pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencetak kartu login. Kartu login pengisian survei lingkungan belajar oleh kepala sekolah dan guru, silahkan klik link di bawah ini.
bisa menggunakan akun Verval PD. Operator sekolah yang tahu. Di sini alamatnya adalah https://slb.kemdikbud.go.id. Nah, ini bisa digunakan alamat ini untuk mencetak kartu login. Yang kedua, untuk link pengisian survei lingkungan belajar, silakan klik link di bawah ini. Kemudian untuk yang ketiga, token masing-masing satuan pendidikan, silakan klik link di bawah ini. Selanjutnya, teknis pelaksanaan ANBK. Yang pertama, proktor sekolah tarik data siswa di web biosd.kemdikbud.go.id untuk dapat diterbitkan DNS dan DNT-nya. Kemudian yang kedua, proktor sekolah tarik data peserta ANBK di web anbk.kemdikbud.go.id dengan cara klik menu biodata siswa, kemudian klik ambil dari bio AN. 3. Proktor sekolah yang ditumpangi mencetak kartu peserta ANBK. 4. Proktor sekolah yang ditumpangi melakukan mapping jadwal ANBK bagi sekolah yang akan menumpang. Nah, di sini keterangannya pada saat penjadwalan, satu sesi bisa terdiri dari lebih dari sekolah dengan tetap pada acuan maksimal 15 siswa pada setiap ruang dalam satu sesi. Artinya, siswa ini boleh berasal dari sekolah yang dicampur, bukan hanya satu SD. Misalkan satu SD itu siswanya hanya 6, maka bisa ditambah yang 9 dari SD lain. Dengan catatan yang maksimalnya adalah 15 siswa dalam satu ruang atau satu sesi. Yang kedua, sinkronisasi bagi yang menggunakan moda semi online dilaksanakan per gelombang. Jadi pembagiannya ada 2 gelombang, kemudian tiap gelombang nanti akan melakukan sinkronisasi tiap gelombangnya. Nah, ini adalah tata waktu pelaksanaan ANBK. Saat ini kita sudah berada di bulan Oktober. Nah, di sini kita sudah masuk di nomor 16, sinkronisasi simulasi jenjang SDMI. Kemudian nanti tanggal 18, 19, 21, 22 itu adalah simulasi. Kemudian di tanggal 23, 24 ini gladi bersihnya. Kemudian 25 sampai 28 itu gladi bersih. Kemudian tanggal 20 sampai 31 Oktober sinkronisasi gladi bersih. Dan tanggal 1 sampai 4 November itu gladi bersih jenjang SDMI untuk yang gelombang 2. Kemudian kita masuk di bulan November tanggal 5 sampai 7 itu sudah sinkronisasi AN jenjang SDMI gelombang 1, dan tanggal 8 sampai 11 itu pelaksanaan untuk gelombang 1, tanggal 12 sampai 14 itu sinkronisasi AN gelombang 2, 15 sampai 18 adalah pelaksanaan AN jenjang SD gelombang yang kedua. Nah, jadwal pelaksanaan ANBK jenjang SD seperti ini. Jadi ada 2 gelombang. Di gelombang 1 adalah 8 sampai 11 November dan gelombang 2-nya adalah 15 sampai 18 November. Baik nanti di hari yang pertama maupun di hari yang kedua. Nah, jadwalnya seperti ini. Tata waktunya mulai dari jam 8 sampai jam 15.35. Nah, pelaksana dan peserta ANBK yang pertama yang harus hadir itu adalah proktor sekolah yang ditumpangi. Yang kedua proktor SD, yang ketiga adalah pengawas ruang, dan yang keempat adalah siswa yang berjumlah 15 orang untuk tiap ruang atau tiap sesi. Nah, demikian penjelasan mengenai informasi ANBK 2021.
Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.